tonsil ataupun amandel adalah kelenjar getah bening di bagian belakang mulut dan tenggorok bagian atas ataupun area faring. Mereka biasanya membantu menyaring bakteri dan kuman lain untuk mencegah infeksi masuk ke tubuh. Kemudian tonsil terdiri dari jaringan limfoid dan ditunjang oleh jaringan kriptus di dalamnya. Terdapat 3 macam tonsil, yaitu tonsila faringal ataupun disebut dengan adenoid, kemudian tonsila palatina, dan tonsila lingual, yang ketiga-tiganya membentuk lingkaran yang disebut dengan cincin Waldeyer. Nah, dari pengertian ini sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi, bahwa untuk tonsil itu ternyata ada 3 bagian, yaitu di sebelah kiri, kanan, kemudian ada juga di pangkal lidah, seperti yang terlihat pada gambar di sini. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sih fungsi si tonsil ini? Tonsil ataupun amandel mempunyai 2 fungsi utama, yaitu yang pertama menangkap dan mengumpulkan benda asing dengan efektif, serta yang kedua itu memproduksi antibodi. Jadi, dalam keadaan normal, tonsil membantu mencegah terjadinya infeksi. Kemudian tonsil juga berfungsi mencegah agar infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuh dengan cara menahan kuman yang memasuki tubuh melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Oleh karena itu, tidak jarang tonsil mengalami peradangan. Tonsil bertindak seperti filter ataupun penyaring untuk memperangkap bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan sinus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi jika tonsil mengalami infeksi dan bengkak? Nah, jika tonsil mengalami infeksi ataupun peradangan, maka yang pertama-tama dokter akan memberikan antibiotik. Namun, jika dengan antibiotik tidak kunjung sembuh, maka selanjutnya dokter akan melakukan tindakan pemotongan pada tonsil, atau jika dalam bahasa medisnya itu disebut dengan tonsilektomi. Adapun alasan dilakukan tonsilektomi, menurut The American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, yang pertama adalah indikasi absolut. Untuk indikasi absolut ada beberapa kriteria. 1. Pembengkakan tonsil yang menyebabkan obstruksi ataupun penutupan saluran nafas, disfagia ataupun kesulitan dalam makanan atau mencerna makan, kemudian gangguan tidur dan komplikasi kardiopulmoner. Yang kedua adalah abses peritonsil atau terakumulasinya nanah itu di tonsil yang tidak membaik dengan pengobatan medis dan drainase. Kemudian yang ketiga, tonsilitis yang menimbulkan kejang demam. Yang keempat, tonsilitis yang membutuhkan biopsi untuk menentukan patologi anatomi. Ini untuk suspek penyakit dengan keganasan atau tumor pada amandel. Yang kedua adalah indikasi relatif tonsilektomi. Untuk alasannya, 1. Terjadi 3 episode atau lebih infeksi tonsil per tahun dengan terapi antibiotik adekuat. Jadi jika dalam 1 tahun itu terjadi 3 kali infeksi, maka ini merupakan salah satu indikasi untuk tonsilektomi ataupun dioperasi, diangkat si tonsilnya itu. Yang kedua adalah halitosis akibat tonsilitis kronik yang tidak membaik dengan pemberian terapi medis. Halitosis itu adalah adanya bau mulut khususnya yang diakibatkan oleh infeksi dari tonsil ataupun amandel.
Kemudian yang ketiga, tonsilitis kronik atau berulang pada karier Streptococcus yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik beta laktamase resisten. Nah, jadi itulah beberapa alasan harus dilakukan operasi tonsilektomi ataupun pengangkatan amandel. Nah, lalu timbul pertanyaan berikutnya, yaitu ini dari akun Miftah Nata Negara. Berarti kalau amandelnya dicabut, apa kita masih punya amandel untuk menjaga kekebalan tubuh dari infeksi pernapasan? Nah, jawabannya adalah kita tetap masih punya amandel selama amandelnya tidak diangkat semua. Karena kan tadi bahwa amandel itu ada 3. Namun, bagaimana jika semuanya diangkat? Apa saja sih kemungkinan yang akan terjadi? Ya, mungkin ada beberapa kemungkinan ya yang akan terjadi, seperti yang pertama, pertahanan tubuh melawan infeksi yang melalui mulut, hidung, dan kerongkongan akan berkurang. Kemudian yang kedua, berkurangnya filter untuk menangkap virus dan bakteri yang masuk lewat mulut dan juga hidung. Kemudian yang ketiga, berkurangnya kelenjar yang memproduksi antibodi dalam melawan penyakit. Namun teman-teman gak usah khawatir, karena kita masih punya pertahanan lain untuk melawan virus, bakteri, dan agen infeksi lain, yaitu seperti kelenjar timus, kelenjar limfa, dan ada sekitar 600 kelenjar getah bening yang siap melawan penyakit yang masuk ke tubuh kita. Jadi tidak usah khawatir ya ketika yang sudah operasi amandel, wah jangan-jangan nih daya tahan tubuh saya itu akan melemah. Tetap harus optimis karena kita masih punya pertahanan lain. Oke, itu dia informasi mengenai tonsil ataupun amandel yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman semua seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan video ini agar informasinya bermanfaat untuk yang lainnya juga. Dan juga pastinya nyalakan loncengnya agar jika ada update video tentang kesehatan, teman-teman